Baik, terima kasih. Di sini saya akan eh, mempresentasikan sedikit tentang UAS di mata kuliah eh, proyek Data Science. Nama saya Vincentius Doni Praskara dengan NIM 41519110035. Di sini saya dari Universitas Mercubuana yang diampu oleh Ibu Vina Ayumi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai soal nomor 1, 2, dan 4 pada bagian 1. Yang pertama di sini eh, sebutkan algoritma data science yang lain yang saya pahami dan mengapa. Yang untuk pertanyaan nomor 1 itu algoritma data science yang saya pahami, yang saya sering gunakan itu di algoritma K-means, yang mana algoritma ini dapat menentukan data dengan cara pengelompokan ke dalam beberapa bagian. Pendekatannya menggunakan variabel K, yang mana ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan dan kemiripan yang ada di dalam data-data tersebut. Nah, pengelompokan ini nantinya dijadikan ke dalam klaster-klaster yang mempunyai nilai awal yang stabil, yang mana kelompok ini mempunyai karakteristik atau kemiripan yang sama di dalam satu kelompok itu. Kemudian yang B, algoritma data science berdasarkan pengelompokannya. Di sini ada 5. Pertama, klasifikasi, yaitu untuk mengklasifikasi data yang ada untuk dapat dimasukkan ke dalam sebuah kategori tertentu. Kemudian ada regresi, berfungsi untuk memberikan nilai proyeksi pola yang ada pada data. Kemudian asosiasi, berfungsi untuk melihat kaitan dan hubungan antara data yang ada. Clustering, berfungsi untuk pengelompokan data yang berpedoman pada kemiripan data yang ada dalam kelompok-kelompok tertentu. Kemudian dimensionality reduction yang berfungsi untuk mengurangi dari jumlah dimensi kompleks yang menjadi lebih sederhana dan mudah dilihat di dalam visual server untuk menghasilkan perhitungan yang lebih sederhana. Kemudian yang C, untuk dasar pemilihan algoritma sendiri, saya ada jenis kasus. Jadi jenis kasus yang ada eh, menentukan algoritma yang baik untuk digunakan, kemudian ukuran dari training set yang berfungsi untuk mendapatkan hasil dari nilai prediksi yang mempunyai akurasi dan training yang dalam jumlah yang besar. Kemudian ada akurasi di sini, keefektifan algoritma di dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam sebuah data. Kemudian kecepatan waktu training, yaitu algoritma ini mempunyai pemahaman waktu tersendiri untuk menyelesaikan suatu masalah di dalam data. Jadi kecepatan untuk menyelesaikan masalah algoritma di dalam data, kumpulan data itu. Kemudian linearitas merupakan hubungan algoritma yang sesuai dengan variabel. Nah, jadi variabelnya itu harus linear dengan variabel lainnya. Kemudian ada jumlah parameter. Hal ini berperan untuk membangun model machine learning yang baik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah data ini. Kemudian ada jumlah fitur yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana algoritma ini dapat digunakan di dalam pengelolaan data. Kemudian hmm, di soal nomor 2 di sini beberapa jenis data science, kemudian apa itu CRISP strip DM, kemudian tahapan yang ada dalam data science proses. Nah, yang pertama jenis data science. Yang pertama klasifikasi dan regresi. Metode ini digunakan untuk memecahkan objek yang ada dalam data yang diinput beberapa label script.
untuk menilai pengaruh antara dua dan lebih variabel. Kemudian ada deep learning, yang mana hal ini mengacu pada jaringan pusat yang berisikan beberapa layer. Kemudian clustering itu untuk pengidentifikasian data di dalam kelompok yang berisi dataset untuk dipetakan kembali menjadi kelompok-kelompok tertentu. Kemudian time series tracing yang merupakan deret waktu yang berurutan di dalam interval waktu tertentu. Kemudian di sini ada text mining yang merupakan analisa teks yang memproses teks berstruktur menjadi informasi yang jelas di dalam data agar dapat ditindaklanjuti. Kemudian ada vector selection yang merupakan proses untuk menyeleksi atribut dataset yang mendapatkan atribut lainnya mempunyai sifat penting untuk memberikan ciri dari objek tertentu. Kemudian ada CRISP SwipDM yang mana hal ini merupakan standarisasi dari data mining yang berisikan teknologi yang lebih lengkap, terstruktur, dan juga terdokumentasi dengan baik, yang mana hal ini sudah diterapkan di dalam pemecahan masalah dalam kumpulan data yang umumnya digunakan di dalam bisnis ataupun penelitian. Kemudian tahapan-tahapan di dalam data science proses. Yang pertama itu ada discovery, yang merupakan proses mencari data dari sumber internal maupun eksternal untuk diidentifikasi menjadi data yang lebih baku. Kemudian ada proses persiapan data yang berfungsi untuk menyiapkan, mengkoreksi, dan juga interkoneksi, menjelajahi, dan mengondisikan data sebelum membuat sebuah model. Kemudian perencanaan model, yaitu kita harus merancang sebuah model di dalam teknik menggambar relasi antara variabel input dengan menggunakan rumus dan alat visualisasi. Kemudian pembuatan model sendiri merupakan proses membangun model, merealisasikan model di dalam data science. Kemudian ada operasionalisasi yang merupakan model yang sudah final dan diterapkan di dalam laporan. Kemudian setelah itu komunikasi dari hasil. Jadi setelah memperoleh hasil, ini harus dikomunikasikan kepada semua jajaran untuk mengetahui apakah program yang sudah sesuai ini masih ada kekeliruan atau kejanggalan di dalamnya atau sudah sesuai dan bisa digunakan. Kemudian soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini yang pertama, tahapan pada modeling development pada proyek data science. Nah, pertama pengidentifikasian masalah, kemudian ada proses pengumpulan data, kemudian penyelesaian masalah itu mencari apa masalah yang terjadi saat itu, terus proses pengumpulan data itu data-data yang ada untuk mendukung proses tersebut. Kemudian proses persiapan data, jadi kita harus mempersiapkan data dari yang sudah dikumpulkan tadi. Kemudian visualisasi data, kita harus memvisualisasikan data, melakukan pengelompokan dan lain-lain. Kemudian ada proses melakukan modeling data, kemudian ada proses filter engineering, kemudian melakukan proses model development atau perancangan model. Nah, untuk soal kedua, cara untuk validasi model data science. Yang pertama melakukan pemeriksaan tipe data. Setelah itu ada melakukan pemeriksaan format data, kemudian melakukan pemeriksaan konsisten dan pemeriksaan keunikan. Yang keempat melakukan salah satu cara konkret validasi di dalam data. Yang terakhir untuk melakukan validasi data sederhana bersama aksara dan senja. Kemudian soal nomor 4C ini kegunaan dari visualisasi data antara lain untuk mempermudah komunikasi di antara stakeholder yang mana dapat menyampaikan informasi yang berguna di dalam kepentingan bisnis.
untuk mempercepat pengambilan keputusan dan hal-hal yang berkaitan dengan informasi di dalam perusahaan. Kemudian soal nomor 4D, apa tugas seorang eh, apa tugas yang paling menantang? Nah, menurut saya tugas paling menantang bagi data scientist saat ini harus melakukan pengolahan data dan juga harus memecahkan masalah terpenting dalam organisasi di dalam tempat kerja yang mana berkaitan dengan masalah deep learning atau understanding yang mana fenomena ini terjadi sehingga mengakumulasi menjadi wisdom. Jadi kita harus um, memecahkan masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan deep learning. Nah, jadi sekian video dari penjelasan UAS saya. Saya akhiri, terima kasih.